Iya, halo. Halo, Selamat malam, Bro. halo, halo Malam. malam. Selamat Ini malam semua. ini ada tiga topik nih, Malam. Pak. Jadi topik pertama kita mau mencoba tinkering ya, menyatukan tiga topik ya, membedah tiga topik ini dalam satu napas. Tadi Stofan di awal mengatakan, mengusulkan banyaknya gejala alam di Indonesia ya, malapetaka lah gitu. Tovan ingin membedah sampai penyebabnya gitu. Jadi bukan hanya melihat di permukaan, tapi ini apa nih supaya nggak terjadi lagi kira-kira gitu. Virya dia juga membahas itu, tapi dia lebih di sisi rasa sedih gitu. Lalu Wawan mengatakan bahwa dia mendapatkan inspirasi dari diskusi kemarin. Dia mengatakan bahwa di manusia itu ada tiga lingkaran, yaitu daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Lalu kita diskusi, sementara yang dirasakan oleh Virya itu artinya rasa gitu. Yang diusulkan oleh oleh Tovan itu lebih ke karsa, ya, action, tindakan. Lalu saya tanya tadi mengenai cipta. Tadi Pak Daniel menjelaskan karena daya cipta itu ada dari kreativiti manusia gitu ya. Lalu yang rasanya Virya itu kena rasa ya tadi lebih ke hati nurani. Nah, yang ini daya cipta yang dikaitkan oleh Daniel tuh ke hukum universal. Ya gitu kan Daniel ngawitin ke hukum universal kan. Ya, jadi creative force itu sebenarnya udah di semesta ini sendiri sudah ada creative force, tapi creative force tadi mengalir ke semua Ya, wujud termasuk manusia sehingga manusia pun memiliki daya cipta itu sesuai kapasitasnya dia sebagai oke. manusia. Aktivitas ya. Nah, kemarin selama 3 minggu berturut-turut kita sepakat bahwa ada emosi manusia yang menuju ke akhirnya bisa berevolusi menuju ke hukum universal itu ya, dan itu ada satu energi kosmik yang tesis kita kemarin yang kita diskusi panjang lebar, yaitu energi kosmik itu adalah cinta ya. Jadi emosi itu kalau dia bisa sama dengan vibration di atas ya, cosmic force yang kan macam-macam cosmic force, tapi yang kita ambil yang tertinggi itu cinta. Nah, lalu kita bicara juga soal kebenaran, kebaikan, keindahan, sama kekuasaan, keadilan, sovereignty. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ya, itu mencerminkan apa? Apakah mencerminkan keindahan, kebaikan dengan adanya malapetaka ini ya? Berarti kan ada tegangan tuh, atau kekuasaan dari segelintir orang yang sehingga, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun kan, sehingga menyebabkan sekarang termanifestasi. Jadi ada ketegangan yang sekarang dia tegangan itu meletus gitu ya, gunung api meletus ya ini. Nah, kalau dalam teori kita bahwa ini kesempatan kita untuk melihat dari tegangan itu ada sintesisnya, yaitu cinta, mercy, di mana Virya itu ada mercy-nya gitu ya. Dan pelayanannya, maksudnya Tovan itu karsanya itu ke pelayanannya. Mungkin itu ya nyambungnya itu. Nah, sekarang kita bicara daya cipta. Bagaimana satu daya cipta di negara Indonesia oleh para pembuat keputusan yang mempunyai kekuasaan ya yang di sini bisa menyebabkan terjadinya malapetaka itu semua. Mungkin Ki Jember bisa jelasin tuh. Atau Pak Edi kali. Tangkap nggak maksudnya? Berarti kan vibration emosinya kan masih jauh menuju ke hukum universal, betul nggak di negara kita ini? Apa kebetulan gitu? Kenapa nggak terjadi di Thailand gitu? Kenapa nggak terjadi di Norwegia? Kenapa di Indonesia? Dan dahsyat skalanya kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat diskusi-diskusi yang sekarang lagi trending, semuanya itu saya nggak lihat ada cintanya, semuanya kebencian. Lihat aja diskusi mengenai Roy Suryo, mengenai Jason Jokowi, diskusi apa aja coba yuk. Nah, secara epigenetik kita terpengaruh nggak dengan itu? Karena kalau kita terpengaruh sama itu, karsa kita juga akan terpengaruh sama itu nanti. Daya cipta kita untuk karsanya akan terpengaruh sama itu. So, gimana kalau kita sekarang bicara karsanya, kalau rasanya masih belum kental dan daya cipta kita juga nggak kental?
Nah, bisa nggak kita menyelesaikan ya masalah-masalah itu secara komprehensif? Pendekatannya apa gitu? Secara spirituality. Karena gini ya, saya ditelepon oleh seorang tokoh Muslim. Dia bilang, bro, Republik gawat nih. Gitu. Kenapa? Itu NU udah pecah. Kalau NU udah pecah, wah rusak nih. Satu. Nomor dua, dia cerita mengenai airport, ya, di mana airport apalah saya lupa dia ngomong di Sulawesi, Morowali, ya, itu ada pertentangan antara Menteri Pertahanan sama sama Wakil Menteri Perhubungan. Lalu dia citra lagi ya soal ijazah Jokowi. Pokoknya yang diceritakan semua problem. Sampai akhirnya muncak seperti yang tadi disampaikan oleh Virya sama oleh Tovan. Nah, how dengan teorinya yang diketemukan oleh Wawan, kita melakukan pendekatan supaya selesai. Mungkin nggak itu selesai? Sangat mungkin, Prof. How? Kita harus ngebedah akar permasalahannya itu dari sisi sebenarnya pengaruh-pengaruh apa yang mempengaruhi ciptanya itu, karsanya itu, eh, rasanya itu sehingga menghasilkan eh, kesalahan-kesalahan yang fatal gitu. Karena Oke, gini, karena gini, seperti contohnya gitu ya, perusakan lingkungan. Itu kan judul besarnya itu seperti itu. Tapi karena ada legalisasi kejahatan lingkungan, sehingga misalkan deforestasi itu di pemaknaannya itu disimplifikasi jadi alih fungsi lahan. Terus kemudian dengan misalkan menyamakan bahwa apa kita harus menambah untuk sawit misalkan. Sawit itu kan pohon, ada daunnya, pohon juga gitu. Dengan banyaknya dianggap hutan, padahal kan beda antara kebun dan hutan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dengan pemaknaan dari bahasa sendiri kita sudah dijajah, Prof. Kita sudah tidak berdaulat dari sisi bahasa itu. Karena begitu orang menyampaikan sesuatu yang seperti disederhanakan, kayak dulu dulu sih mungkin ya kayak gini. Pelacuran itu kan judul besarnya, tapi dilegalisasi dengan kawin kontrak, nikah mut'ah kayak gitulah. Sama itu juga yang saya lihat ada penyederhanaan bahasa yang menyembunyikan sesuatu yang jahat, agenda-agenda yang terselubung gitu. oke. Setelah you melihat itu, ada eufemisme, penghalusan-penghalusan, mau bekal, you mau membedah. Kita lihat dulu ya. Berarti kan kita sekarang punya potensial untuk menyelesaikan kan. Kalau kita dari evolusi energi, betul nggak? Ini kan sudah termanifestasi, sudah teraktualisasi, terjadi seperti ini. Ya, diskusi di TV yang penuh kebencian, alam semesta yang penuh kebencian, ya, alam semesta yang sekarang menunjukkan, ya, korup, asusaknya alam semesta, gajah-gajah pada lari, harimau-harimau hanyut, ya. Ini kan gawat, ya, bro. Ini kan kita bisa baca nggak tuh tanda itu, gitu, ya, tanda itu. Sekarang waktu you melihat itu, sekarang kita dengan daya cipta kita untuk ke Karsa ya, pakai pakai daya cipta rasa sama Karsa. Ketika ngelihat itu marah nggak? Iya, justru kemarahan itu yang jadi trigger untuk bagaimana gitu, untuk kita mencari Oke, solusinya itu. kemarin kita ada dua pendekatan kan, pendekatan menyelesaikan sesuatu dengan cinta, ya. Ini anggap penyakit lah, healing ya, kita mau healing dengan cinta atau dengan kemarahan. Karena kita kemarin diskusi bisa juga dengan kemarahan, dengan emosi yang menggelora. Kalau nggak ada emosi yang menggelora, cinta yang menggelora, kemarahan yang menggelora nggak bisa. Ya, kita Nah, jadi bikin pendekatannya harus pakai apa? bikin kemarahan itu menjadi bahan bakar untuk menghasilkan cinta yang bisa Nah, memecahkan tapi itu persoalan. bisa nggak? Kalau itu jadi bahan bakar, kemarahan itu bisa nggak produktif. Kan kita kemarin bicara kemarahan yang ada kemarahan yang tepat ya, kemarahan yang Betul. baik gitu. Ya. Jadi how gitu. Dan Artinya cipta ada kita transmutasi gitu, energi yang kekesalan kita, kemarahan kita untuk mencari satu solusi permasalahan dan kita keluarkan
keluarkannya berupa cinta gitu. Maksudnya ini nih solusinya yang bisa dipakai tanpa apa ya istilahnya ya kita menghabiskan energi yang kurang perlu. Memang kemarahan itu perlu gitu. Oke, Tapi kalau untuk itu bisa nggak kita gabungkan dengan cinta? Karena cinta, tapi kita pakai emosi yang kemarahan, bisa nggak? Bisa, bisa. saja, bisa Karena saja. itu bisa jadi base-nya, Prof. Jadi bukan tentang marahnya sih sebenarnya, tapi dasar dari kemarahannya apa? Apakah dasar dari kemarahannya itu takut, benci, atau cinta gitu. Kayak dulu waktu saya kecil orang tua saya marah ke saya bukan karena benci sama saya, tapi karena cinta sama saya gitu. Nah, Ini penting yang kemarahan saya ya, gimana? terus penting nih yang sampai. Ah, kemarahan saya terhadap situasi yang sedang terjadi saat ini bukan karena saya benci sama sesama saya orang Indonesia atau benci sama bangsa ini, enggak, tapi karena justru saya cinta gitu. Saking sayangnya saya, ketika saya lihat saudara-saudara saya sendiri justru merusak bangsa saya kan menyayangkan nih. Eh, Bangsa kita ini punya potensi yang luar biasa seandainya kita nggak begini gitu. Nah, kalau menurut saya eh, yang semestinya, yang sebaiknya terjadi itu adalah em, intelek kolektif intelek efisien. Jadi supaya antara orang Indonesia ini gapnya nggak kesenjangannya nggak terlalu jauh gitu. Sehingga ketika ada gagasan untuk perbaikan misalnya atau untuk sesuatu yang sifatnya konstruktif itu kita bisa seia sekata gitu. Kalau inteleknya aja, kalau kecerdasannya aja itu kesenjangannya terlalu jauh gitu, itu akan sulit, Prof. Pro kontranya terlalu nggak make sense, terlalu nggak masuk akal jadinya. Orang punya gagasan cerdas, punya ide brilian, ditanggapi sama orang tolol yang sebenarnya dia ngerti juga enggak apa yang dia omongin. Kan jadi ruwet tuh, Bro. Benar. Yang jadi masalah kalau saya di situ tuh. Oke, tadi sampaikan ada 3 hal penting. Kita marah bisa didasarkan karena cinta, eh, juga you lihat itu bisa jadi takut juga ya, dan bisa karena benci gitu. Jadi waktu orang tua marahin bukan karena rasa benci. Nah, kalau kita lihat yang ada di media dengan apa yang terjadi di sini, pertama saya lihat masyarakat udah nggak ada rasa takut lagi sekarang, karena dia marah kan masyarakat ya. Tapi sekarang yang penting yang kedua nih, ya, rasa keluar dari rasa takutnya mereka ekspresikan dengan kebencian atau dengan cinta dengan peristiwa ini. Perhatiin aja, mulai bencana alam, kasus yang di ini apa airport. Pak Edi ada pendapat nggak Pak Edi? Terima kasih, Prof. Sebenarnya tentang alam itu sendiri sudah dikenali atau dipahami sejak tahun lalu. Artinya ada sesuatu yang akan terjadi. Terjadi karena apa? Karena saya melihat banyak sekali kemunafikan, tidak otentik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang fundamental dengan alam dan manusianya. Nah, kemunafikan ini itu termasuk banyak hal lah, dari hal-hal kecil. Bagaimana kita menilai sesuatu kalau tidak mulai dari hal kecil? Hal kecil itu menjadi tanda, oh ternyata sikap manusia kurang lebih saat ini plotnya itu seperti ini. Rasa empati, simpati itu seakan-akan hilang karena kemunafikan itu. Makanya muncul suatu penglihatan. Ketika rasa itu hilang, bagaimana mereka bisa berempati dan bersimpati terhadap alam lewat tindakan kecil sampai pada tindakan yang besar. Saya kumpul sama teman-teman yang bisa dikatakan punya akses ke pemerintahan dan lain-lain. Dan mereka berbicara hanya untuk kepentingan pribadi aja. Kepentingan-kepentingan yang bisa dikatakan ujungnya akan terbentuk eksploitasi.
bukan merawat alam ini, tapi eksploitasi karena ujungnya adalah kekayaan pribadi. Baik itu dapatnya ya minimal sedikit atau ada yang banyak. Dari situ saya menilai, oh ternyata kalian itu sudah seperti itu pemikirannya. Tidak berpikir akan dampak. Terus saya amati komentar-komentar di media sosial ketika seseorang celaka atau ada yang menindas satu sama lain. Kita lihatlah di TikTok banyak itu. Komentar-komentarnya itu hanya eh, sekedar saja. Di situ ada kebencian, ada segala macam di situ, tapi tidak menyentuh yang namanya empati dan simpati tadi. Empati dan simpati tadi itu akan muncul ketika ada sekawanan orang yang begitu kuat. Jadi memperhatikan apa yang menjadi topik pada saat itu. Tapi saya tidak menemukan itu dalam komentar di medsos itu. Hanya satu dua saja. Nah, sementara yang lain itu yang muncul sikap apatis, sikap masa bodoh. Kenapa? Karena pertama dia tidak punya akses, dia tidak punya semacam daya untuk melakukan perubahan dan perlawanan itu. Ya akhirnya semua itu hanya sekedar saja lewat. Nah, alam ini mau berkata lain. Saya ini sudah hancur loh dari peristiwa-peristiwa yang muncul, hujan yang berlebihan. Ya taruhlah kita katakan saat ini hujannya berlebihan dan lokal sifatnya. Tapi itu dia mau mengatakan bahwa kalian semua itu sudah merusak saya, cuma kalian sembunyikan aja. Sehingga saya harus muncul. Makanya muncul yang namanya banjir seperti itu di Medan. Dan kemarin-kemarin kita tahu lah ada pusaran angin puting beliung di beberapa tempat lokal seperti di Depok, di paling banyak ya peristiwanya di Pulau Jawa ya. Jadi indikatornya ketika Kota Bogor itu jam 12 siang mulai gelap, tapi bukan terjadi di Bogor, tapi terjadi di tempat lain. Saya perhatiin, ketika siang jam 12 itu Bogor udah gelap. Awan hitam, tapi itu kemana? Arahnya itu kemana? Oh ternyata terjadi di Medan. Oh ternyata terjadi di apa? Sebelum-sebelumnya itu ada beberapa kali. Ternyata terjadi di tempat-tempat yang lain, bukan di kota Bogornya. Ya di kota Bogor juga terjadi, tapi hanya sekejap. Dan itu terjadi pohon tumbang dan lain-lain di tempat-tempat lokal. Di situ saya jadi pertanyaan, apa itu sebenarnya semua itu? Ya itu tadi yang saya jelaskan. Kemunafikan dan perilaku-perilaku masa bodoh itu adalah hasil dari akumulasi panjang perjalanan kebencian tadi itu. Ya pada akhirnya sekarang kita mau buat apa dengan itu jika kita sedang berada pada situasi itu. Ya kita harus mengembalikan itu. Seperti kata Topan tadi, manifest kembali rasa itu. Ini kan sebenarnya kolektif ya. Kalau pribadi itu tidak akan mungkin bisa. Tapi kalau kolektif ada harapan. Di situ yang perlu kita hidupkan apa namanya
Dan kita kumandangkan supaya solidaritas, simpati dan empati itu, kemudian sikap otentik, menghilangkan kemunafikan. Kalau memang marah ya katakan marah gitu. Kalau memang nggak suka ya katakan nggak suka. Setelah itu sudah selesai gitu. Jangan disimpan menjadi energi yang destruktif. Dan itu sifatnya kolektif. Kira-kira kayak gitu pandangan saya, Prof. Terima kasih. Jadi saya mau coba ini dulu ya sebelum kita lanjut supaya kita nggak melebar ya. Jadi Pak Edi menyampaikan bahwa alam semesta itu ya mempunyai elemen ini sebenarnya ya yang horizontal dan yang vertikal, tapi manusia menggunakan kekuasaannya, menggunakan justice-nya dengan kemunafikan dan kedaulatannya nggak benar gitu, nggak selaras gitu ya, sehingga muncul kemunafikan, kebencian, sehingga sintesisnya ini nggak terbentuk gitu. Nah lalu kawan-kawannya Pak Edi ternyata membuat arus lain, tapi ternyata untuk kepentingan diri sendiri, jadi memperparah tuh. Jadi saya ingat diskusi waktu itu dengan Daniel mengatakan kalau saya buat arus sendiri ya, tapi kalau kita buat arus sendiri mungkin nggak kita salah, kan gitu? Oh mungkin, kata. Kalau gitu kita harus punya prinsip gitu ya, supaya nggak salah itu apa cara kita ininya, cara kita mendekatinya. Ya. Jadi diusulkan oleh Pak Edi harus ada empati, harus ada simpati. Empati itu hanya bisa muncul kalau ada cinta, Pak. Ya, dalam kemarahan itu. Nah, saya lihat di Republik ini sudah nggak ada cinta. Jadi siapa yang bertanggung jawab nanti akan diadili. Bahkan ada yang mengusulkan hukuman mati, Menteri Kehutanan yang dulu menghindar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya pengen ini ya nanti kita kan pasti dapat jawabannya ya. Dan memang harus kolektif. Kalau nggak kolektif nggak bisa, Pak. Ya, harus kolektif. Walaupun kita nggak punya akses, kalau kolektif dapat akses itu. Ya. Nah, kita eksperimen aja. Ini namanya consciousness project gitu ya. Coba aja grup kecil kita ini. Hmm. Agam ada pendapat nggak, Agam? Ya, tapi kalau bisa jangan melebar ya, Agam. Ini udah mulai fokus nih semuanya.